kelas saya dengan mata kuliah Sejarah dan Budaya Aceh. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan ini sebaiknya kita berdoa dulu ya untuk kelancaran proses belajar mengajar kita di kelas ini. Oke ya, berdoa dimulai sesuai keyakinannya masing-masing. Doa selesai. Baik, jadi di pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-6 kita ya, mengenai Aceh di bawah pemerintah Hindia Belanda. Ini kalau Hindia Belanda termasuk Jepang atau Belanda saja? Gimana? Coba Bang Ali. Ya. Kalau sebutannya Hindia itu Jepang saja atau Belanda saja atau merangkap keduanya? Semua. Ya, benar ya. Jadi Hindia itu adalah penjajah ya. Penjajah itu tidak di klaster saja ya. Tidak ada pembagian. Tidak hanya Belanda, Portugis atau Jepang, tapi itu merangkap semuanya. Baik, di tema kali ini kita akan membahas tentang kedudukan Jepang selama di Aceh. Nanti kita kedepannya akan membahas bagaimana sih proses masuknya Jepang ke Aceh. Jadi kita di sini bahasannya tidak secara luas ya, melainkan khusus daerah Aceh saja ya. Nanti kalau misalnya kita bahas terlalu luas, nanti waktunya nggak cukup untuk mata kuliah kita. Jadi kalau misalnya kita bahas itu 2 hari kita, 2 hari pun rasa saya tidak cukup untuk membahas Jepang. Nah, terkait dengan tema ini, apa yang ada di pikiran kalian? Kalau kita membahas terkait dengan Jepang. Oke, Kak Alfa penjajahan. Bang Askar, cara menjajah Jepangnya. cara menjajah Jepang. Gimana kita menjajah Jepang? Kita pukul. Enggak, Jepang itu caranya menjajah Aceh itu gimana? Oh, cara menjajah Aceh itu gimana? Baik. Gimana Bang? Sistem perdagangan Jepang. Lain itu nggak ada. Kayak Sugiono. Apa? Karena kan kita membahas terkait dengan Jepang, gitu ya. Jadi kan kalau misalnya ditanyakan apa yang ada di pikiran kamu terkait dengan Jepang, ya kan? Jadi tidak semata-mata kita berpikir tentang penjajahan dan proses masuknya saja, bebas kan? Nah, selain itu apa? Selain yang sudah disebutkan oleh Kak Alfa sama Kak Askar. Mungkin teknologi. Ya, teknologi ya, betul sekali kalau kata Kak Dedi. Jadi di Jepang ini sudah sangat maju ya. Kalau di tempat kita masih 4.0 industrinya, sedangkan di Jepang sudah di tim 5.0, satu langkah lebih maju dibanding negara-negara yang ada di dunia, ya khususnya di Asia, ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas terlebih dahulu terkait dengan RPS ya, rencana pembelajaran studi. Nah, di sini RPS-nya ini kalau di sejarah khusus jurusan kita ini adalah wajib, sedangkan di jurusan lain adalah mata kuliah ini mata kuliah umum, ya. Jadi semua mahasiswa yang ada di universitas wajib ya, wajib mengambil mata kuliah adat dan budaya Aceh. Nah, di sini ada beberapa orang yang menulis terkait dengan RPS. Jadi ini kami bentuk tim ya, bukan tim isi ya. Tapi satu RPS patokannya untuk semua yang mampu mata kuliah adat dan budaya Aceh. Yang terakhir saya ya, saya kecil soalnya. Oke, selanjutnya di sini seperti yang sudah saya bahas di pertama tadi, ini adalah pertemuan ke-6 ya, terkait dengan Aceh di bawah pemerintah Hindia Belanda atau Jepang, sebelumnya Belanda, gitu ya. Reseski nggak apa-apa ya, upload saja ya. Oke, baik. Jadi ada nggak lianisasinya antara
Polandia Belanda dengan kedudukan Jepang? Ada tidak? Atau bisa masanya? Atau pernah di Aceh itu ini kita brainstorming aja ya, curah pendapat terkait dengan Belanda dan juga Jepang. Gimana? Menurut pengetahuan kakak-kakak saja, apakah Belanda juga masuk ke Aceh, lalu keluar Belanda masuk Jepang, atau pernah dalam satu zaman yang sama? Belanda dulu, Mas. Ya, Belanda dulu, terus Jepang masuk. baru Jepang masuk. Apakah mereka pernah satu Setelah keluar Belanda. setelah keluar Belanda? Nah, terkait dengan jawaban Bang Askar tadi, nanti kita akan lihat ya di materi selanjutnya. Apakah betul ya jawaban daripada Bang Askar? Nah, ini deskripsi terkait dengan mata kuliah ini ya, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis Aceh di bawah pemerintahan Belanda. Nah, apa-apa sub yang akan kita bahas ke depannya? Yang pertama, dapat dijelaskan kedatangan bala tentara Jepang ke Aceh. Yang kedua, mampu menguraikan usaha-usaha pemerintah pendudukan Jepang selama ada di Aceh. Yang ketiga, dapat menjelaskan perlawanan rakyat Aceh. Nah, yang keempat ini kemungkinan nanti tidak saya bahas karena ini saya rasa sudah umum ya, kita dapat di daratan Aceh khususnya Sumatera, apalagi terkait dengan benteng-benteng. Dan yang terakhir menjelaskan berakhirnya kekuasaan Jepang selama ada di Aceh. Bagaimana sih? Apa penyebabnya Jepang minggat daripada Aceh? Gitu ya. Oke, ini materi yang sudah kita sebutkan tadi mengenai apa-apa saja subbab yang akan kita bahas ke depannya. Nah, tahapan pembelajaran kita sudah melakukannya tadi terkait dengan brainstorming ya, brainstorming atau curah pendapat. Saya menanyakan kalian memberi respon ke saya. Jadi ada feedback antara saya dan kalian, gitu ya. Yang kedua, pemerintahan Jepang di Aceh ini fokus utama kita. Yang ketiga, gejolak sosial. Ya, yang dimaksud dengan gejolak sosial ini terkait dengan perlawanan rakyat Aceh. Gitu ya. Perlawanan rakyat Aceh. Lalu apa lagi bisa disebutkan? Apa? Sistem yang diperlakukan di Aceh oleh Jepang dan lain sebagainya. Dan yang keempat ada kesimpulan. Yang terakhir adalah proses tanya jawab. Begitu ya. Kalian harus aktif di kelas saya. Kalau tidak aktif saya suruh keluar. Nah, sub yang pertama yang kita bahas adalah terkait dengan kedatangan tentara Jepang ke Aceh. Satu pertanyaannya. Mungkin kalian sudah baca tadi ya? Belum? Nah, sama ya. Kapalah. Gitu ya. Jadi Jepang diundang atau datang sendiri ke Aceh? Diundang atau datang sendiri ke Aceh? Diundang. Siapa yang undang? Oh, pihak Belanda tadi sudah dijawab oleh Bang Askar terkait hal itu. Pertama masuk Belanda, dua masuk Jepang. Berarti dengan jawaban yang seperti itu tidak ada hubungannya antara Belanda dan Jepang. Gitu ya, Bang Askar. Nah, kita kembali ke bahasan materi yang sebelumnya terkait dengan Belanda. Belanda datang atau diundang? Datang, gitu. Datang ya, datang. Atas dasar apa Bang Ali menjawab seperti itu? Ini karena mau mengambil wilayah itu. Nah, mungkin Bang Ali berpatoknya kepada semboyan ya. Semboyan pihak Belanda datang ke Nusantara pada saat itu.
Bagaimana semboyannya? 3G ya. Apa saja Kak Dewi? Ya, gold, glory, gospel. Gold yang pertama apa? Ya, mengumpulkan kekayaan. Yang kedua, gospel, menyebarkan agama. Ketiga, memperluas wilayah kekuasaan. Nah, apakah cuma orang-orang Eropa saja yang mempunyai semboyan? Lalu bagaimana dengan Jepang? Jepang cahaya Indonesia. Apakah pada saat itu sudah menjadi Indonesia? Jepang cahaya siap. Betul ya, betul sekali yang sudah dijawab sama Kak Alfa. Jadi Jepang ini memiliki 3 semboyan juga. Jepang sebagai pemimpin Asia, Jepang sebagai cahaya Asia, Jepang sebagai pelindung Asia. Gitu ya. Inilah latar belakang terjadinya perang apa? Perang Pasifik. Ya, perang Pasifik. Kenapa gitu? Karena sebelum perang itu memang dengan semboyan itu mereka semangat. Ya, semangat perang ya, betul ya. Jadi itu bagian daripada perang dunia kedua yang namanya perang Pasifik, yaitu ya punya keinginan lebih. Pihak Jepang ingin menguasai wilayah-wilayah yang ada di Asia Timur ya, gitu ya. Termasuk pemboman apa? Pearl Harbor ya, Pearl Harbor. Ya mungkin adik-adik sekalian pernah lihat ya film Pearl Harbor ya. Itu adalah perang dunia kedua ya, bagian daripada gejolak ya, yang terjadi. Bagaimana Jepang ingin menguasai wilayah-wilayah yang ada di Asia, gitu ya. Dan termasuk Amerika juga pada saat itu ya. Nah, Jepang pada saat itu base campnya di mana? Australia. Ya. Nah, itu nanti materinya sudah keluar ya, keluar daerah. Namun kalian harus tahu ini juga ada kaitannya dengan perang Pasifik ya. Karena pada saat itu ada istilahnya, nanti juga akan kita bahas, tapi saya bahas sekilas dulu. Ya di sini ya, nah, di bagian ini, yang pertama Jepang, ada yang tidak mengerti bahasanya? Siti Azra, kamu pakai bahasa apa? Bahasa Alas? Ya, dari pertanyaan nih kan? Jadi yang pertama Jepang itu namanya Said Ambaka. Istilahnya dalam bahasa Aceh. Terus pertama kafe, tahu kafe kan? Ya, pertama kafe adalah Panglima Tibang. Panglima Tibang itu bahasanya di Belanda. Yang mana Panglima Tibang ini adalah seorang yang memang bukan berasal dari Aceh, namun pada saat itu dipercaya di kalangan kerajaan, lalu dia diutus ke Riau untuk menjalin kerjasama antara Aceh dan Riau pada saat itu. Namun si Panglima Tibang ini berkhianat, malah Panglima Tibang sendiri yang mengundang Belanda ke Aceh. Nah, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena pada saat itu yang pertama keluar adalah Traktat London, yang bagaimana bagian daripada isi daripada Traktat Londonnya sendiri adalah kerjasama antara Inggris dan juga pihak Belanda, gitu ya. Nah, pada saat itu Aceh tidak bisa diganggu-gugat. Itu adalah bagian daripada isi Traktat London. Aceh jangan diganggu-gugat karena Aceh sudah berdaulat. Itu isi Traktat London. Nah, dengan pengkhianatan daripada Panglima Tibang ini, datanglah Belanda ke Aceh dengan dikeluarkannya apa? Traktat Sumatera. Gitu ya, Traktat Sumatera menutup apa yang sudah terjalin pada Traktat London. Nah, pada saat itu Aceh sangat populer dengan syarat
gitu ya. Aceh jangan diganggu-gugat karena Aceh sudah berdaulat. Nah, asalkan Aceh jangan mengganggu wilayah perairan, karena wilayah perairan pada saat itu memang sudah dikuasai oleh Aceh. Jadi tidak sembarang negara bisa masuk ke Aceh dan juga Nusantara pada saat itu. Karena maka dari itu kita disebut sebagai jalur sutra. Semua negara masuk lewat. Ya, betul sekali. Nah, terkait dengan Said Abu Bakar, kita kembali ke paragraf atas. Ya. Jadi pada saat itu diam-diam pihak Qusay. Nah, jadi kalau kita bahas mengenai Qusay ini terbagi menjadi dua. Nah, ini memang Qusay itu apa? Persatuan Ulama Seluruh Aceh. Nah, Persatuan Ulama Seluruh Aceh. Namun Persatuan Ulama Seluruh Aceh ini terbagi menjadi dua, gitu ya. Ada ulama yang memihak kepada pihak Belanda, ada ulama yang memihak kepada pihak Jepang. Siapa yang termasuk dalam Qusay? Mungkin kalian pernah dengar yang namanya Daud Berih. Daerah Daud Berih sekarang dimakamkan di masjid yang ada di Bernur. Gitu ya. Jadi Daud Berih ini mungkin di mata Republik dia adalah orang yang sangat luar biasa. Namun di mata orang Aceh sendiri, Daud Berih ini adalah seorang pengkhianat. Mungkin kalau ceritanya kalian sudah tahu ya terkait dengan Daud Berih. Gitu. Jadi mereka diam-diam menjalin kerjasama dengan pihak Jepang yang ada di Malaysia pada saat itu. Jadi mereka mengatur strategi bagaimana Jepang nanti bisa masuk ke Aceh. Maka dari itu pada saat Jepang datang ke Aceh itu tidak ada yang namanya pergejolakan. Jadi masyarakat Aceh menerima dengan senang hati, bahkan membantu Jepang saat mendaratkan kaki pertama di Aceh. Kasih makan 4 kacau apa juga, 4 kasu kacau baik. Itulah saking mulianya Jepang pada saat pertama menginjakkan kaki ke Aceh. Dengan harapan mereka bisa mengusir yang namanya Belanda pada saat itu, karena Belanda sudah sangat lama mengeksploitasi hasil alam yang ada di Aceh dan lain sebagainya. Lalu masyarakat Aceh pada saat itu memang belum tahu taktik atau siasat Jepang pada saat itu ke Aceh. Mereka punya rencana buruk, ya. Ingin semata-mata membantu mereka dalam perang Timur Raya, gitu ya. Sekalian ingin merekrut tentara, gitu. Jadi mereka ada tentara di mana-mana. Nah, ini semua tidak jadi hal, ya. Jadi tidak menjadi sebuah problem bagi masyarakat Aceh. Mereka dikirim kembali ke Jepang tidak ada masalah bagi masyarakat Aceh. Yang menjadi masalah bagi masyarakat Aceh satu, jangan diganggu terkait dengan hal agama. Mau dipukul kemudian kita diam, asal pihak Jepang bisa mengeluarkan yang namanya Belanda di daerah Aceh. Tapi asal jangan diganggu-gugat terkait dengan agama, gitu ya. Jadi adik-adik sekalian harus tahu mengenai itu, bahwasanya Belanda dan juga Jepang itu mereka diundang ke Aceh, bukan datang dengan sendirinya. Karena pada saat itu Aceh sudah berdaulat, gitu ya. Apalagi kita sudah menjalin kerjasama dengan negara-negara lain. Contohnya Turki pada saat itu yang pertama datang ke Nusantara adalah siapa? Siapa yang pertama datang ke Nusantara, khususnya ke Aceh? Siapa? Kakak siapa? Nur Aziza. Itu kan nama orang. Siapa yang pertama datang ke Aceh?
Jadi pada saat itu wilayah laut sudah dikuasai oleh pihak Portugis. Lalu pihak Aceh sendiri menjalin kerjasama dengan pihak Turki. Ya, mungkin ada namanya nanti yang secupa dan lain-lain. Ya, ada feedbacknya. Jadi dengan itu kita menjalin kerjasama dengan pihak Turki untuk mengusir Portugis yang ada di wilayah lautan. Oke, lanjut ya. Nah, Jepang mendarat ke Aceh pada tanggal 12 Maret. Di sini ada yang kelahirannya di bulan Maret? Gak ada ya? Nggak ada yang di Jepang. Oke. Yang pendaratannya di 3 lokasi. Yang pertama ada di Krum Raya, Aceh Besar. Yang kedua ada di Pulau W. Sekarang disebut Sabang ya. Yang ketiga ada di Aceh Timur, Berwa. Gitu ya. Nah, terkait hal itu saya sudah jelaskan tadi ya. Kita tidak ada pergolakan yang terjadi pada saat itu. Bahkan mereka menyambut gembira akan datangnya Jepang. Perkembangan pemerintahan Belanda dari Aceh yang sudah banyak mengeksploitasi hal ini, itulah yang bikin masyarakat Aceh geram pada saat itu ya. Geram, mereka membantai di mana-mana, gitu ya. Jadi termasuk juga penyebaran agama pada saat itu di Aceh. Mungkin itu jarang disebut ya dalam buku sejarah, baik itu sejarah yang tertulis maupun sejarah besar. Namun apa yang terjadi? Apa yang mereka lakukan pada orang-orang Belanda pada saat itu? Salah satu caranya adalah dengan sabotase rel-rel kereta api yang ada di Aceh. Dengan cara itulah mereka bisa memukul mundur yang namanya Belanda. Gitu ya. Ada juga istilah dalam bahasa Aceh, mungkin saya translate aja ke bahasa Indonesia, senjata tuan untuk tuan. Nah, itulah yang dituju ke pihak kolonial Belanda. Bagaimana maksud daripada senjata tuan itu? Ada yang bisa menjelaskan di sini? Ada ini. Ya, jadi mereka yang membawa teknologi ke Aceh, contohnya kereta api. Dengan kereta api juga mereka harus pulang, gitu. Senjata tuan untuk tuan. Nah, itulah yang dimaksud senjata tuan untuk tuan. Nah, yang ini memukul mundur orang-orang Belanda, baik tentara maupun masyarakat sipil ya, khususnya orang-orang Belanda pada saat itu yang ada di Aceh, termasuk terbunuhnya kepala kereta api yang ada di Aceh pada saat itu memang sangat populer sekali pada saat itu. Jadi mereka harus lari ke kemana? Sumatera. Ya, ada yang lari ke Takengon, lalu dari Takengon mereka naik mobil tentaranya ke Sumatera, gitu ya. Karena tidak ada jalur yang langsung menyatu dari Aceh pada saat itu. Misalnya posnya di mana, di Langsa, cuma sampai Langsa aja, gitu ya. Setelah itu mereka naik transportasi lain yang ada di wilayah itu kembali ke Sumatera pada saat itu. Nah, dari peristiwa-peristiwa tersebut, warga Belanda baik sipil maupun militer bersiap-siap meninggalkan wilayah Aceh dengan menggunakan sarana kereta api yang sudah kita bahas tadi ya. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Hindia Belanda di Aceh dan selama 69 tahun. Dan umumnya di Indonesia 346 tahun adalah suatu masa-masa yang cukup panjang ya bagi Indonesia pada saat itu. Nah, mungkin kita sering mendengar terkait orang-orang Belanda menjajah Indonesia itu 3,5 abad. Itu benar apa betul? Benar, bukan betul? Oh iya. Oh iya. Saya sedang menuju ke fokus
kefokusan kalian ya. Rupanya nggak fokus. Mungkin saya tampan sekali ya. Oke, oke ya, fokus ya. Nah, ini dengan secara tidak sengaja kita menambah penderitaan kita sendiri. Mungkin juga 3,5 abad ini terhitung di mana awal VOC datang ke Nusantara pada saat itu. Sedangkan VOC pada saat itu hanya ingin melakukan perniagaan, bukan ingin menjajah. Nah, disitulah titik awal di mana Belanda dihitung menjajah. Secara tidak langsung itu menambah penderitaan sendiri. Ya, kita yang menambah penderitaan sendiri, bukan mereka, bukan pihak Belanda. Nah, 69 tahun apakah benar? Mungkin dihitung di saat awal Belanda masuk kembali di mana Traktat Sumatera muncul, di mana awal Panglima Timbang melakukan pengkhianatan, gitu ya. Oke, lanjut ke sub nomor 2 terkait dengan pemberdayaan lembaga, pemerintah dan masyarakat. Bagaimana maksudnya? Mungkin bisa dibaca. Nanti saya minta deskripsi daripada kalian. Saya kasih waktu 5 detik. Bagaimana? Sudah? Sudah ya? Oke. Kak Siti Azra, coba deskripsikan daripada tulisan yang ada di depan. Deskripsi, bukan baca. Pemberdayaan lembaga pemerintahan dan masyarakat. Pada saat itu, pemerintahan Republik Jepang menekan partai-partai politik atau organisasi masyarakat yang sudah tumbuh sebelum di Aceh. Yang organisasi pada saat di Aceh itu ada Taman Siswa, Bisa, Malinda, Muhammadiyah yang menjadi tidak berdaya alias bungkus yang memperlukan Jepang, namun kembali aktif pada tahun 1943 dalam kebijakan Jepang. Nah, itu namanya baca ya. Nah, itu namanya baca, bukan deskripsi. Bagaimana menurut Bang Ali? Kalau enggak Bang Syahril nih, Bang Syahril. Coba Bang Syahril. Sama juga baca. Sama juga baca. Oh, maaf. Parah sekali. Oke ya. Yang dimaksud tulisan yang di depan adalah jadi struktur pemerintahan yang diwarisi oleh pihak Jepang sebelumnya masih sama, ya. Cuma nama aja yang diganti oleh pihak Jepang. Iya, dikasih sedikit kalau nggak apa gitu, sedikit aja, gitu ya. Jadi contohnya seperti updating dan order updating. Ini updating ini apa nih? Apa yang dimaksud dengan updating? Kalian anak-anak sejarah loh. Di Laksa pun ada updating 1, updating 2. Pernah dengar? Kekuasaan jabatan. Ya, bisa saya pegang dulu jawabannya. Ada yang lain? Mungkin dalam bentuk kecamatan. Oke, ini saya balikin jawaban. Kurang tepat. Oke, betul ya seperti Kak Dewi bilang. Jadi ini suatu struktur pemerintahan. Kalau sekarang diibaratkan dengan setara dengan kabupaten, updating ya, updating dan onder updating. Ya, begitupun dengan wilayah-wilayah lain atau pemerintahan-pemerintahan lain yang ada di bawah updating, ya, termasuk yang namanya gampung, ya. Gampung, ku dengan pemukiman. Sekarang mukim ya. Nah, pada saat Belanda, pada saat Jepang itu namanya ku. Dan kumi itu sebutan untuk
gampung, tingkat gampung pada saat pemerintah Jepang, gitu ya. Tapi ada yang menceritakan ini sering sekali kalian dengar, apalagi kita orang-orang sejarah, Abdelin atau Abdelin itu tingkatan kabupaten, gitu ya. Selanjutnya, dalam suasana peralihan dan peraturan, pemerintah menunjukkan Jepang menekan partai-partai politik atau organisasi-organisasi masyarakat yang sudah tumbuh sebelumnya di Aceh itu dibekukan. Contohnya apa? Seperti taman siswa, lalu USA, terus Palembra dan Muhammadiyah menjadi tidak berdaya pada saat itu. Kenapa? Karena pihak Jepang menganggap dengan adanya organisasi seperti ini, itu mereka bisa tidak didengarkan, gitu ya. Pemerintah mereka tidak berdaya dengan adanya organisasi-organisasi seperti ini. Mereka dianggap sudah mampu, begitu ya, tidak bisa dibodohi-bodohi lagi. Jadi organisasi ini dibekukan oleh pihak Jepang. Lalu seterusnya bagaimana? Mereka berpikir pun seperti ini pihak Jepang. Dengan kita bekukan organisasi-organisasi seperti ini, otomatis kita ini pun tidak berdaya, ya, kita tidak mendapat kepercayaan dari pihak masyarakat Aceh, karena kita mengambil sikap yang sembrono. Nah, lalu dibukakanlah kembali, ya, dibuka kembali organisasi ini yang disebut dan dibentuk dengan Megbrata, ya, Megbrata. Jadi dengan dibentuknya organisasi Megbrata ini oleh pihak Jepang, lalu diambillah orang-orang elit yang berasal dari mahasiswa, usaha, Palembra dan lain sebagainya ke organisasi Megbrata ini. Nah, yang organisasi sebelumnya kembali aktif, namun orang-orang yang dulunya ada di organisasi tersebut itu tidak lagi fokus. Jadi mereka lebih fokus ke Megbrata. Ini tidak ada menu meskipun sudah dibuka. Nah, itulah liciknya Jepang pada saat itu. Oke, lanjut ya. Jepang membentuk pula lembaga Shumiko Hokusai, gitu ya. Jadi badan kebaktian kedudukan Aceh untuk membina Asia, ya, Nippon. Apa tadi? Tripa. Bukan Tripa itu apa? Jadi apa juga? Apa? Kalau tadi orang-orang Eropa Triji, kalau ini apa? Tripa. Dia apa? Tridharma. Trisakti. Ya. Oke ya, yang sudah kita sebutkan tadi, Jepang sebagai cahaya Asia, pelindung Asia, gitu ya. Inilah yang dimaksud dengan Nippon Jepang. Nippon itu masalah di Jepang juga, gitu ya. Asal namanya Nippon itu pasti Japannya, ya. Apalagi film ya, itu Japannya. Ya apa kali ya? Saya bisa membaca dan suka kamu. Oke. Dan seterusnya ya, termasuk angkatan-angkatan darat yang dibentuk oleh pihak Jepang, contohnya Bintara, Perwira dan prajurit biasa ya, Titis, Kasika dan Sapu, dan juga angkatan-angkatan serbu lainnya yang dibentuk oleh pihak Jepang pada saat itu. Nah, upaya berikutnya pemerintah Jepang membentuk Aceh Sisangakai dengan penasehat daerah Aceh. Itu pun diambil orang-orang elit ya, orang-orang elit dari Aceh yang berasal dari Tebu, ulama, Balang gitu ya. Nah, namun pihak ulama yang dimaksud adalah ulama yang termasuk dalam usaha. Mereka tidak bisa mengganggu ulama-ulama yang lama, gitu, ulama yang lebih tua. Jadi mereka tidak bisa mendoktrin ulama-ulama tua tersebut, karena mereka menganggap si kulit langsat
ya si kulit langsat itu lebih hina daripada kulit-kulit sebelumnya. Nah, ini maksud kulit langsat ini adalah orang-orang Jepang. Orang-orang Jepang yang mana kelakuannya itu lebih bejat daripada orang-orang Belanda pada saat itu. Nah, ini kita masuk ke sub yang ketiga. Mau nggak mau kalian harus meresapi ini, ya. Ya. Nanti jangan ditanya sama orang, kalian tinggal di mana? Di Aceh. Oh iya, saya teringat kemarin tentang perang Cumbu, tentang Jepang pada saat itu ke Aceh. Tapi kita, oh iya, pernah saya baca itu. Padahal pernah ada, gitu ya. Setidaknya kita pernah mendengar dulu terkait hal-hal akan seperti ini, karena kita berdomisili di Aceh. Nah, khusus Kak Debi atau yang lain yang berasal dari luar Aceh, ada semuanya bagaimana? Di mana? Bumi dipijak, situ lagi dituju, begitu ya. Nah, jadi kita harus ketahui bagaimana, khususnya sejarah lagi. Kita harus tahu sejarah lokalnya, adatnya bagaimana. Ya, kita masuk terus gitu, meskipun orang Aceh kan lagi ada apa juga itu. Jadi yang ketiga adalah kehidupan sosial ekonomi yang ada di Aceh pada saat itu. Bagaimana ekonomi? Nanti saya tanyakan lagi nih. Apa kan? Kabelan? Bukan? Sirono Sedega? Bukan? Oh, oke. Puasa Jepang sekaligus memberdayakan, memperoleh jaminan hidup para petani yang kurung baik, ya. Kurung baik atau kurang baik? Kurang baik. Dan menghindarkan berbagai kerja rodi. Jadi sebelumnya orang-orang Jepang itu nggak mau ya, tidak mau meskipun datang ke Aceh, menduduki Aceh, tidak mau yang namanya adanya kerja rodi di Aceh. Dan akhirnya mereka sendiri yang membuat kerja rodi, ya kan, tidak bisa dipegang omongannya. Namun di bahasa Jepang itu disebut romusa, atau istilahnya kerja rodi juga, sama namanya aja yang berbeda, ya. Jadi dalam upaya antisipasi pemerintah Jepang pada awal bermaksud untuk meningkatkan kehidupan perekonomian rakyat. Ya. Jadi mereka ingin memfokuskan rakyat itu ya udah bertani aja yang subur, itu ya. Terserah nanti hasilnya bagi rata lah. Ya. Nah, tapi tidak seperti itu yang kita jumpai di lapangan pada saat itu, ya. Pada saat itu. Karena perang di Pasifik lah mereka membuat romusa, gitu. Jadi kekalahan perang, ya, berkurangnya tentara yang ada di tempat perang pada saat itu. Jadi mereka ingin memfokuskan petani-petani, mereka tarik, ya. Mereka tarik petani, ingin melatih mereka sebagai tentara. Tapi hal yang terjadi ke depannya malah berbeda. Jadi petani tidak memfokuskan lagi di bidang pertanian, ya. Mereka lebih fokus kepada latihan perang. Lalu jatuhlah keseimbangan yang terjadi di lapangan. Mereka kelaparan karena tidak ada hasil bumi yang bisa dimakan lagi. Nggak ada lagi petani, udah sibuk perang. Makan apa? Makan apa, Pak? Makan angin gitu ya. Masuk angin lah ya. Ya, sehingga hal yang ada di atas bawah Jepang akan merekrut para petani. Jadi sebaliknya yang terjadi di lapangan. Dan akhirnya semuanya satu pun tidak bisa dikerjakan, gitu ya. Oke, lanjut. Dalam kegiatan sosial budaya lainnya, pendidikan, kesenian, dan kehidupan beragama dalam hal ini berimbas terhadap sekolah-sekolah
atau pada saat itu disebut Kominfo ya, Kominfo sekolah negara, dan juga yang merupakan tingkat dasar sebagai ganti Volkschool dan Volkschool ya, yang dibangun oleh pihak Belanda. Di sini ada nggak bilang sah? Volkschool ini sekolah yang dibangun oleh pihak Belanda. Coba. Ada di mana? SMP SMP 1, SD 1. SD 1. SD 1 banyak rumah sakit bang. Tapi tulisannya Volkschool kan? Volkschool, betul ya. Jadi ada beberapa wilayah yang memang didirikan sekolah oleh pihak Belanda pada saat itu dan diganti oleh pihak Jepang. Memang kurang ajar kali ya, mengganti-ganti aja. Padahal itu program orang gitu ya. Program orang cuma modal ganti nama saja. Dan juga Kominfo atau sekolah negara 6 tahun. Sekarang kita sekolah negara SD gitu ya. Setelah SD bisa masuk PTG gitu ya. Langsung bisa ngajar. Jadi bahasa Belanda dan Inggris yang dipakai pada saat itu yang ada di sekolah itu diganti menjadi bahasa Melayu dan bahasa Jepang. Ya, jadi kita lanjut ya, jadi terkait hal tadi, jadi semuanya diubah oleh pihak Jepang, pihak yang mereka ya. PHP lagi Pak. PHP lagi ya. Oke, jadi semua diganti oleh mereka. Jadi mereka menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Jepang. Jepang diganti yang sebelumnya menggunakan bahasa Belanda dan juga bahasa Inggris. Di mana awal permasalahan yang muncul di sini? Di mana? Masalah gimana? Ya, permasalahan yang muncul di teks ini. Di mana? Jadi permasalahan yang muncul adalah dengan diharuskan melakukan upacara saikiri. Nah, disinilah awal mula pergejolakan yang terjadi di masyarakat itu. Gitu ya. Jadi siswa-siswa dan orang-orang masyarakat yang ada di Aceh pada saat itu diharuskan melakukan upacara saikiri. Gitu ya. Dan disinilah awal mula terjadinya pemberontakan yang ada di Aceh. Oke. Yang terakhir. Nah, ini bisa kalian resapi baik-baik. Kalian rasakan dengan hati. Saya kalau teks seperti ini, sebenarnya saya nggak bisa lihat karena saya sudah buta. Munculnya perlawanan rakyat Aceh ini adalah pokok utama kita pada hari yang berbahagia ini ya. Iya. Oke. Setelah 69 tahun ya, rakyat Aceh berperang melawan Belanda sejak tahun 1873 hingga 1942 pada saat Jepang datang ya. Tidak lama kemudian datanglah kembali orang-orang Jepang. Setelah awal mula terjadi di Aceh ya. Nah, disinilah awal mula pemberontakan terjadi terhadap orang-orang Jepang itu sendiri. Karena saya kira ini adalah suatu bentuk sikap ya, jongkok atau harus memungku menghadap arah matahari ya, dan itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam khususnya di Aceh pada saat itu. Jadi pada bagian lainnya adalah para ulama besar, misalnya Tunku Moh Daud Berje dan pengikutnya sangat mendambakan Jepang ke tanah Aceh. Tetapi ulama Konghua adanya sikap kecewa
ya, tapi tidak seperti itu makna yang sesungguhnya. Ya. Jadi arti yang sesungguhnya adalah mereka itu sama-sama jahat ya, sama kelakuannya satu dengan yang lain, tidak bermanusia. Itulah makna daripada Khalid Aceh dan Imam Bui. Juga sama-sama orang jahat. Khalid Aceh dan Imam Bui nyampe dua-dua. Oke, masa waktu kamu bilang kamu ada pendapat sekalian. Oke, kita lanjut. Jadi kebencian ulama dan rakyat Aceh terhadap Jepang dipulihkan dalam bentuk perlawanan secara fisik oleh Tunku Abdul Jalil di Bayu Gunung Semawe. Nah, itu pertama sekali bentuk pemberontakan. Gitu ya. Dalam sebuah masjid Capriel pada 10 November 1942. Nah, terkait dengan pemberontakan Tunku Abdul Jalil ini sendiri, ini ada 3 kali peringatan daripada pihak Jepang pada saat itu. Yang pertama, ya, mereka sebelumnya tidak tahu apa namanya ceramah ya, ceramah. Jadi Tunku Abdul ini berceramah, berpidato, berdakwah terkait dengan buruknya Jepang yang ada di Aceh. Sebelumnya pihak Jepang tidak mengetahui akan hal tersebut. Lalu lambat laun mereka mengetahui akan isi ceramah daripada Tunku Abdul Jalil ini. Diutuslah orang yang ada di pusat pada saat itu di Aceh, dan itu orang Aceh juga yang sudah dipercaya oleh Jepang. Pergilah beliau ke Semawe untuk menegur daripada Tunku Abdul Jalil. Namun setelah sampai ke lokasi, malah Tunku ini yang diutus oleh pihak Jepang, apa kejadiannya? Apa? Dikasih syair perang sabi oleh Tunku Abdul Jalil ini. Gimana syair perang sabi? Gimana syair perang sabi? Tidak tahu? Astagfirullahaladzim. Hah? Syair? Coba syair. Ini yang mana nih? Gimana lagi? Subhanallah walhamdi wa bihamdihi. Itulah saya perang sabi. Lalu urusan daripada pihak Belanda ini memberontak dengan mendengarkannya syair perang sabi tersebut. Lalu apa ancaman dari pihak Jepang pada saat itu? Keluarga yang memberontak akan ditahan. Lalu mereka yang memberontak menyerahkan diri, tidak bisa berbuat. Yang kedua, teguran dari pihak Jepang masih sama dilakukan oleh Tunku Abdul Jalil, gitu ya. Yang ketiga, orang Jepang sendiri yang datang ke Semawe, ya, untuk menegur, dan akhirnya tidak juga digubris. Kalau kamu menegur saya, ayo kita perang dulu. Akhirnya mereka perang dengan Tunku Abdul Jalil dengan muridnya sebanyak 400 orang pada saat itu. Dari pihak Jepang setelah melakukan pertempuran, pihak Jepang cuma mati 4 orang, 32 lainnya luka-luka terkena rencangan. Sedangkan daripada murid Abdul Jalil 86 orang itu syahid oleh pihak Jepang. Yang kedua pertempurannya, setelah beliau meningkat ke desa sebelah karena dikejar oleh pihak Jepang, pihak daripada Tunku Abdul Jalil itu meninggal 4 orang, 2 perempuan dan 2 laki-laki syahid. Dan hari berikutnya diserang lagi oleh pihak Jepang saat Tunku Abdul Jalil ingin melakukan ibadah salat asar. Nah, disitulah beliau memutuskan nafas terakhir beserta dengan pengikut-pengikutnya, gitu ya. Nah, kejadian yang kedua ini mungkin sudah saya paparkan ya. Bulan Desember 1944 ya.
pecah lagi aksi perlawanan lainnya di Pandra dipimpin oleh Misi Johan. Nah, di sini saya ambil dua kasus. Yang pertama ada di Lusmame, yang kedua ada di Biren atau Samalanga Biren, ini sama ya. Jadi jika tempat sebelumnya itu karena site kiri, yang kedua ini karena mereka merampas hak daripada petani-petani, gitu. Maka dari itu pecahlah pemberontakan yang kedua yang dilakukan Romusa ya, Romusa. Jadi mereka tidak terima. Dengan itu mereka melakukan pemberontakan pada saat itu. Inilah dua kasus yang saya angkat. Sebenarnya kasus yang terjadi di Aceh terkait dengan pemberontakan itu sangat banyak sekali. Apalagi dengan Jepang, itu di luar bahasanya terkait dengan Belanda. Oke, yang terakhir. Nah, ini kebetulan yang terakhir ini ya. Kalian jangan bosan-bosan sama saya, gitu ya. Kalau bosan silahkan keluar. Oke, jadi berakhirnya kekuasaan Jepang selama di Aceh, gitu ya. Berakhirnya kekuasaan Jepang di Aceh. Jadi bersamaan dengan semakin giatnya intimidasi Jepang dalam kehidupan masyarakat, di bagian lainnya negara sekutu pada pemilu tahun 1924 di Laut Pasifik sudah memukul mundur kekuatan Jepang. Jadi dengan terpukul mundurnya kekuatan Jepang di wilayah Pasifik, tapi berita itu tidak sampai ke telinga orang-orang Aceh bahwa bahwasanya Jepang sudah kalah, gitu ya. Mereka tetap ingin masyarakat Aceh membantu mereka dalam peperangan. Maka dari itu mereka tidak memberitahu akan hal-hal yang demikian. Tapi masyarakat Aceh melihat dari mana? Dari radio yang diputar tengah malam, pun sinyalnya dapat sinyal dari luar pada saat itu. Dari situlah mereka tahu akan hal tersebut. Tapi mereka tidak mengumbarnya dulu, menunggu itikat baik daripada pihak Jepangnya sendiri untuk mengaku adanya kekalahan. Nah, sebelum pengakuan itu, mereka mengeluarkan surat kabar koran pada saat itu Aceh Simbun. Yang pertama pada tanggal 9 September 1944, yang isinya Perdana Menteri Kaisu memerdekakan di kelak kemudian hari bla 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 kepada rakyat Indonesia. Jadi otomatis kan rakyat yang memang belum mengetahui percaya. Jadi mereka berjanji untuk memerdekakan. Gitu. Yang kedua, 15 Februari 1945 mereka kembali mengeluarkan surat edaran yang isinya bergotong royong untuk membantu tentara Jepang menuju ke Indonesia mereka bla 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 bla, dan mereka percaya lagi bagi masyarakat yang belum tahu. Yang ketiga, 7 Agustus 1945, inilah surat kabar yang terakhir yang dikeluarkan oleh Jepang pada saat itu, yang isinya kemerdekaan yang diidam-idamkan akan diciptakan dalam masa yang singkat ini. Demikian bunyi maklumat bala tentara Jepang kawasan selatan. Lalu masyarakat Aceh tidak percaya lagi dengan hal ini, karena mereka sudah keseluruhan tahu akan kabar bahwasanya tentara Jepang sudah mengalami kekalahan di Laut Pasifik pada saat itu. Nah, peristiwa ini berakhirnya Jepang di Aceh pada 6 Agustus 1945 di Hiroshima, di Pulau Hansu. Nah, kita kan cuma tahu Hiroshima dan Nagasaki, tapi tidak tahu tempatnya di mana Hiroshima ya. Dan tepatnya di Pulau Hansu ya, sudah dijatuhkan bom oleh Amerika pada saat itu. Kenapa bisa dijatuhkan bom? Karena mereka menjatuhkan bom duluan ke pangkalan militer Amerika Serikat pada saat itu di Pearl Harbor. Ya. Dan yang kedua, ya, bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki, tepatnya di pantai barat Pulau Kyushu, ya, Kyushu.
Yusha, maaf ini saya salah tulis ya. Wishu. Jadi bom lain itu sudah berusaha dijatuhkan oleh pihak Amerika pada saat itu. Tapi inilah bom yang terbesar pada saat itu dijatuhkan. Nah, mendengar telegram dari berbagai instalasi pasukan Jepang di Asia Tenggara dan kawasan Pasifik mendorong Kaisar Jepang Tennohika, maka tanggal 14 Agustus 1945 secara memerintahkan kepada seluruh tentara Jepang dimanapun berada untuk tidak mengadakan perlawanan dan menghentikan peperangan dengan penduduk setempat. Ada tak yang masuk di bulan Agustus? Kamu, Askar, ada di bulan Agustus. Siapa nama kamu? Aziza, ya. Oke, jadi dua kalian ini memang ini bendera. Oke. Lanjut ya, walaupun Jepang sudah menghentikan berita-berita luar negeri, tetapi tentang menyerahnya tentara Jepang kepada Seibu sampai pula negara tersebut pada rakyat Aceh bahwa Jepang telah menyerah sehingga aktivitas pemerintah Jepang di Aceh menghentikan sukarelawan atau Jepang yang berasal dari orang-orang Aceh sendiri. Namun pada saat itu pihak Jepang memberikan cenderamata ke tentara-tentara ini. Jadi setiap apa yang sudah Jepang kasih ke mereka, misalnya senjata, itu tidak usah dikembalikan. Namun itu dianggap cenderamata oleh pihak Jepang. Dan menunggu pemanggilan jika suatu masih dibutuhkan oleh Jepang untuk berperang. Namun pada saat ini sampai detik ini pun kita tidak ada pemanggilan lagi oleh pihak Jepang. Ya, secara tidak langsung mereka PHPI, gitu ya. Suatu waktu akan dipanggil kembali jika mereka butuh. Sampai detik ini pun tidak ada pemanggilan lagi oleh pihak Jepang. Malah panggilannya orang tua untuk memimpin, gitu kan? Itu panggilannya. Oke, sampai di sini silakan bertanya. Jadi sekalian di sini ada sesi tanya jawab. Mungkin ada hal yang masih menjadi benang merah di kepala kalian ya. Benang merah untuk apa ini? Bagaimana harus ditanya? Bisa langsung ditanyakan kepada saya. Ada yang ingin ditanyakan? Jelas semua. Apa yang kamu tahu? Nah, bagaimana? Mungkin Bang Askar, Bang Ali, ya, Kak Opa, Kak Aziza Mekopel, Bang Syahir, Kak Devi, Sitiasa, apa lagi? Oke, baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya tadi, saya rasa sudah semua ya. Banyak sekali yang materinya ya. Sampai tumpe-tumpe ya. Oke, jadi pertemuan selanjutnya di pertemuan yang ke-7 kita akan membahas materi terkait dengan penyelesaian konflik Aceh di Aceh sejak DITI hingga MOU Helsinki. Jadi setelah berakhirnya Jepang timbullah peperangan lain. Makanya disebut Aceh sepanjang abad. Sepanjang abad itu perang aja kerjaannya, ada berjalan, gitu ya. Dari pertama sampai akhir perang. Setelah berakhirnya Jepang, masuklah DITI. Oke ya. Oke, dengan ini saya rasa materi kita sudah habis ya, karena tadi pun ada sesi tanya jawab, tidak ada yang bertanya, saya rasa sudah jelas. Maka dari ini perkuliahan